Pemirsa, di sidang sebelumnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyindir saksi Susi dan Kodir karena mereka berdua lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun ketika diperiksa oleh hakim dan juga jaksa, keduanya disebut menjawab seperti orang yang sakit gigi. Saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir ini. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin nih. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Ya. Besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Termasuk si Damson tadi. Tadi ditanya, saudara terdakwa Ferdy Sambo PCR. Ikut PCR, ditanya penasihat hukum, tidak tahu. Aduh. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan bahwa sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim juga mempersilahkan tim kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk menghadirkan saksi yang dirasa bisa meringankan terkait tudingan Brigadir Yosua memiliki kepribadian ganda. Persidangan disiarkan di sekeliling kantor ini fungsinya adalah untuk untuk kebutuhan para rekan-rekan wartawan yang pengen mendengarkan ruang sidang, tetapi karena keterbatasan ruang sidang maka kita siarkan di lingkungan terbatas. Dan kita sudah ada kesepakatan dengan rekan-rekan dari televisi, dalam hal ini TV Pool, tidak menyiarkan secara live dalam arti termasuk suaranya. Itu kita sudah lakukan berulang kali, tetapi masih ada kebocoran-kebocoran baik disidangkan melalui YouTube atau yang lain kami tidak tahu menahu. Yang jelas petugas kami berupaya semaksimal mungkin untuk menekan sidang ini tidak live. Yang terakhir bahwa saudara menginginkan adanya rekaman sendiri. Kita berikan, kita tidak pernah menolak. Silakan berhubungan dengan petugas keamanan kami. Dan kita tidak akan pernah menolak saudara untuk merekam maupun itu. Ya. Nanti silakan berhubungan dengan mereka. Kemudian ini terdapat ketidakseimbangan dalam persidangan klien kami tanggal 1 November dalam hal alokasi yang diberikan oleh majelis hakim kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Ya, saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Sekali lagi kita menenggali kebenaran material di persidangan ini. Tetapi apa yang sudah ditanyakan mohon tidak ditanyakan ulang. Mohon kepada penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum pelajari dahululah. Apa yang belum ditanyakan silahkan tanyakan. Terus ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali mau saudara itu silahkan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, apa yang memang ada di dalam berkas itu silakan ditanya, yang tidak jangan ditanyakan. Mohon disimak. Izin sebentar, ya. Saya mungkin klarifikasi surat kami, apa yang mulia sampaikan bahwa perlu kami tegaskan bahwa kami tidak keberatan dengan siaran live atau apapun, mungkin di poin 1 yang mulia. Kami sampaikan bahwa sidang pengadilan para terdakwa disiarkan secara langsung atau live, baik di media televisi nasional maupun di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan suara maupun tanpa suara. Namun tidak jelas pemilihan suara mana yang disiarkan dan mana yang dibisukan, yang mulia. Kami tidak keberatan dengan siaran live, tetapi
kami temukan bahwa apabila rekan atau saudara jaksa penuntut umum yang menanyakan, suaranya diperdengarkan. Akan tetapi apabila tim penasehat hukum yang menanyakan kepada saksi, itu suaranya dibisukan yang mulia. Jadi kami mohon untuk asas peradilan yang berimbang, kami diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya oleh majelis hakim yang mulia. Oke, akan Terima kami kasih. berikan hal itu. Kita akan bahas mengenai sejumlah aspek di sidang lanjutan ini bersama dengan pakar hukum pidana. Ada Mas Heri yang sudah bergabung sejak pagi tadi. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Masih Mas. lanjut ya Mas, tidak apa-apa ya Mas? Insya Allah. Amin. Baik. Siap. Mas Heri, ada yang menarik tadi beberapa hari sebelumnya sidang dari kuasa hukum mempermasalahkan atau menuding korban almarhum Yosua memiliki kepribadian ganda. Katakanlah tudingan itu terbukti begitu, bahwa Yosua memiliki kepribadian ganda. Apakah ini akan mempengaruhi putusan hakim terhadap para terdakwa? Iya, tentunya semuanya harus dibuktikan ya Mas ya. Bahwa benar tidaknya tudingan itu saya rasa itu hal yang perlu untuk kemudian kita sama-sama simak lebih jauh. Jangan-jangan ini hanya upaya untuk menggeser fokus dari pembuktian persidangannya saja. Atau arah dari yang ingin dibuktikan semestinya adalah pasal 338 dan 340 KUHP-nya. Jadi kita juga harus mencermati ini dengan secara bijaksana ya. Jangan sampai setiap apa yang dilontarkan di persidangan itu kemudian seakan-akan itu jadi satu fakta hukum yang tidak terbantahkan. Dalam konteks bahwa ada pernyataan demikian, itu seharusnya itu akan diteliti lebih jauh lagi. Apa yang sebenarnya kemudian menjadi fakta hukumnya. Perlu dalam pernyataan kepribadian ganda tadi, ini ada ahli yang menyampaikan hal tersebut. Sekali lagi, penasehat hukum itu sarjana hukum. Keilmuannya adalah keilmuan hukum, bukan keilmuan di luar dari konteks itu. Maka sejatinya hal ini akan diperkuat jika kemudian disampaikan di keterangan ahli atau ada ahli yang bisa membuktikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah saksi-saksi kemudian juga yang mengetahui apa yang disampaikan terkait dengan pernyataan tadi itu benar adanya. Jangan sampai hal ini tidak dikonfirmasi kepada saksi lainnya. Karena kan banyak juga saksi-saksi yang sebenarnya sempat berkomunikasi, sempat berhubungan baik dengan almarhum Brigadir Joshua. Ini harusnya ditanyakan kepada para saksi ya, menurut saya ya. Jadi bukan kemudian hanya ada lemparan isu tanpa kemudian didukung oleh fakta hukum, didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi yang lain. Nah, dalam konteks pidana itu kan minimum itu alat bukti, Mas. Dalam konteks mendalilkan sesuatu. Ya, jadi minimal nih ini tidak hanya berupa persangkaan prejudis saja ya, tapi juga harus dimaknai dengan satu lontaran bukti yang menurut saya signifikan dengan hal itu dan ada relevansinya. Tapi dalam hal pembelaan memang kadang kita memahami lah. Ini upaya untuk menggeser-geser ke arah yang lain agar tidak fokus pada pembuktian semula. Nah ini yang menurut saya perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai setiap hal yang disampaikan dalam persidangan ini oleh siapapun itu kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran material. Karena ini belum terbukti. Apalagi sekali lagi ya, mohon maaf, almarhum Brigadir Joshua kan sudah meninggal ya. Nggak mungkin bisa dibuktikan lagi apa yang disampaikan terkait dengan hal itu. Nah ini yang menurut saya harus diputus mata rantainya. Jangan sampai ini jadi presiden dalam hal penegakan hukum kita. Bagaimana kemudian berupaya untuk meruntuhkan Baik. tanggung jawabkan secara hukum. Begitu Mas. Baik, Mas Heri, yang muncul di persidangan juga kemarin bahwa salah satu saksi yaitu adalah Damson yang dalam beberapa kesempatan memberikan kesaksian yang sepertinya ini kan mereka sebenarnya saksi yang dipanggil oleh JPU begitu ya.
tapi keterangannya seolah-olah menyudutkan korban, memiliki sifat yang kurang baik begitu disampaikan oleh Damson, punya pengaruh yang tidak baik begitu. Nah, seperti apa sih kemudian kedudukan seorang saksi ini yang sebenarnya didatangkan oleh JPU tapi kemudian seolah-olah meringankan terdakwa begitu Mas Heri? Ya, kalau kita berbicara fair dan objektifnya dari suatu peradilan, maka kita nggak bisa juga berharap bahwa saksi itu harus selalu menguntungkan apa kepentingan hukum seseorang yang mengajukan ya. Jadi ada saksi under charge, ada saksi to charge, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Itu suatu hal yang lumrah, hal yang sangat wajar dalam proses penegakan hukum kita. Jadi saya rasa tidak perlu kemudian hal itu kemudian nanti jadi seakan-akan menjadi posisi yang secara mayoritas tidak ada keterangannya yang menguntungkan. Tapi kalau mau fair memang di hukum acara pidana itu ya kalau ada hal yang meringankan disampaikan yang meringankan, kalau ada yang memberatkan itu perlu untuk kemudian juga disampaikan yang sebenar-benarnya. Jadi intinya tidak ada direction, tidak ada arahan bagi seorang saksi untuk memberikan keterangan, tapi biasanya pada ranah praktik sebelum kemudian memunculkan saksi itu biasanya sudah kita pastikan dulu apakah keterangan ini akan memberatkan atau meringankan. Karena nggak mungkin kan secara logikanya si A membawa seorang saksi ternyata malah memberatkan posisinya. Jadi saya rasa hal itu bisa dipandang sebagai kewajaran, bahkan natural yang kita temukan dalam praktik hukum. Tapi secara garis besar mungkin dimaknai bahwa keterangan saksi ini ya memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuktiannya. Dan saya rasa keterangan satu saksi saja tidak serta-merta kemudian bisa menyimpulkan bahwa terjadi satu hal yang benar adanya ya, karena perlu ada konfirmasi, ada upaya untuk kemudian melihat dari keterangan saksi yang lainnya juga, Mas. Kalau kita lihat juga bagaimana, tapi kalau misalnya begini, pertanyaan saya begini, wajar tidak sih ketika seorang saksi dipersiapkan dulu nih, mereka kan punya hubungan dengan pihak keluarga dari terdakwa ya, kita katakanlah 10 orang saksi kemarin kan ajudan, ART, sopir, mereka kan punya kedekatan dengan pihak keluarga terdakwa. Wajarkah ketika mereka yang punya kedekatan dengan para terdakwa ini diberikan semacam briefing begitu untuk dari kuasa hukum agar ya keterangannya sedikit banyak untuk bisa meringankan begitu? Wajarkah, legalkah, atau ada aturan yang dilanggar di situ? Sebenarnya secara etis ya, sebenarnya nggak boleh kemudian mempengaruhi saksi ya, menurut saya demikian. Jadi kalau bicara dalam konteks mempengaruhi saksi tadi, itu sebenarnya sesuatu yang tidak diperbolehkan ya secara hukum ya, karena berarti apa yang disampaikan saksi ini tidak genuine, tidak orisinil gitu ya, tidak berdasarkan pada definisi KUHP bahwa seorang saksi itu haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Nah, mengalami sendiri ini kan setiap orang pasti berbeda-beda ya, tergantung apa yang dia alami. Nggak mungkin apa yang tidak dialami kemudian di-share ke orang lain. Nah, ini kan berarti ada satu grand design di situ ya, ada upaya untuk kemudian menyatakan yang tidak sebenarnya, patut diduga demikian. Jadi kalau kita dalam ranah praktik menurut saya ya tinggal menggali atau tidak saja keterangan yang memberatkan tadi. Ya ini kan masalah tentang teknisnya saja ya. Kalau kita mau fair dalam konteks tadi, nggak mungkin hal yang meringankan memberatkan itu akhirnya ditanyakan. Nah tapi ini kan bisa saja keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu malah dieksplor habis-habisan oleh pihak lawan ya, pihak seberang yaitu pihak kuasa hukum. Dan begitu juga ketika itu dilakukan sebaliknya juga menurut saya masih sangat mungkin begitu. Jadi dalam konteks pertanyaan tadi menurut saya tidak sebaiknya ya, tidak boleh lah seharusnya dilakukan adanya direction, karena ini tentunya mengaburkan esensi dari keterangan tersebut. Yang kedua, maka tujuan proses pembuktiannya tidak tercapai.
Jadi ini malah kemudian membuat proses hukumnya malah tidak punya marwahnya ya, tidak punya kehormatannya dalam konteks tadi. Karena sesuatu yang dimulai dengan hal-hal yang katakanlah tadi tidak benar, tentunya tidak bisa ditarik premis ujungnya, premis mayornya nanti adalah suatu kebenaran materialnya. Nah, jadi ini dalam siasat peradilan memang mungkin saja dipakai oleh mereka yang berpraktik ya untuk ini pertanyaan yang diajukan, ini yang seharusnya tidak diajukan. Tapi sekali lagi, kalau itu pun tidak diajukan, pihak lawan menurut saya berhak untuk mengajukan hal yang sama, untuk mengajukan konteks pertanyaan yang dihindari oleh yang tidak diberikan ke saksi tersebut. Jadi ini hal yang sungguh biasa sebenarnya Mas dalam konteks peradilan, tapi kita nggak boleh menghilangkan secara etisnya ya, bahwa secara etika moralnya tentulah tidak boleh mendesain sesuatu, tapi dalam batasan hukum acara selama dia tidak mengatakan katakanlah hal yang tidak sebenarnya, kemudian juga tidak mengajukan bukti-bukti yang palsu atau tidak benar, menurut saya ini bisa dipahami dalam konteks strategi lah dalam penanganan perkara. Begitu Mas. Baik. Mas Heri, kita simak dulu nih ya dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Memang kalau kita lihat, kalau tadi Anda katakan tidak melanggar etis, secara etis begitu ya, artinya hanya pelanggaran etika saja ya, tidak ada batasan hukumnya atau ancaman pidananya mungkin ketika mengarahkan seorang saksi? Kalau saya tidak salah, kemungkinan besar itu ada ya di KUHP itu ya, pengaturan terkait dengan mengarahkan saksi untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Berarti kan ini ada juga upaya proses untuk kemudian mendestruksi suatu kebenaran ya. Dan itu bagi kuasa hukum sebenarnya, kalau dia seorang kuasa hukum maka akan bicara tentang Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat ya, bahwa kan sebuah pekerjaan atau profesi yang mulia, officium nomine, maka dalam menjalankan tugas profesinya juga tentunya berpegang teguh pada prinsip kejujuran, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak boleh dilupakan ya, ketika kemudian bukan berorientasi hanya bagaimana memenangkan perkara dengan berbagai macam cara ya Mas ya, tapi lebih kepada proses saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yamhin ya, beliau salah satu ikonik dari profesi lawyer, profesi kuasa hukum, profesi advokat. Beliau sampaikan kalau seseorang itu memilih saya sebagai advokatnya, saya tidak mau memastikan orang itu pasti akan menang dalam perkara tersebut, karena itu berarti saya akan melakukan segala cara untuk melakukan hal tersebut ya. Tapi lebih kepada konteks saya akan memaksimalkan bagaimana kemudian hak-haknya tadi itu jangan sampai dirampas, hak-haknya itu dipenuhi sebagai seseorang yang berhadapan dengan hukum. Saya rasa dalam konteks itu maka apa yang dilakukan masih benar ya. Tapi kalau sudah di luar itu maka bisa dinyatakan itu perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Baik.